Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Ustadz yang kita hormati, Ustazat dan anak kami yang putra khusus pada pagi ini, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat dari Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita teruskan pelajaran kita. Terakhir kita masih membicarakan salat berjamaah. Terakhir kali hadis yang menjelaskan Nabi akan membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah. Itu pelajaran kita yang terakhir. Nah, sekarang kita lanjutkan. Hadis berikutnya, An Ibni Abbas qala Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data lailatin. Saya, kata Ibni Abbas, salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Faqumtu an yasarihi. Coba bantu terjemahnya. Faqumtu an yasarihi, artinya saya berdiri di sebelah kiri. Baik. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i. Coba. Rasul memegang kepalaku dari belakang. Ini kan salat di sini, nanti dipegang dari belakang oleh Nabi. Sedang salat ya. Duluan yang mana Nabi salat dengan Ibni Abbas? Dulu Nabi kan, Nabi sedang salat, Nabi sudah salat, Ibnu Abbas menyusul di belakang. Lalu beliau berdiri di sebelah kiri. Terus faja'alani an yaminihi. Apa lagi? Sudah beliau pegang dari belakang kepala saya, kata Ibnu Abbas, Nabi menjadikan saya di sebelah kanan. Jadi ditarik, diputar oleh Nabi, diletakkan ke sebelah kanan. Sampai di situ hadisnya muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Nah, nana kami hadisnya pendek. Tapi ini isyarat kepada kita untuk meneladani cara salat berjamaah. Kalau jamaahnya berapa? Satu ya. Satu. Imam satu, jamaah satu. Ini kan aqallul jamaah ya. Aqallul. Paling sedikit yang senawiyah, paling sedikit berjamaah itu berapa? Dua ya. Imam satu, makmum satu. Nah, ini kenyataannya seperti itu. Lalu apa kandungan hadis ini? Kita baca lebih jauh. Dalla ala anna mauqifal wahidi ma'al imam an yaminihi. Berarti apa di sini? Fadlan bisa menterjemah? Zaki? Saya ulang lagi. Dalla ala anna mauqifal wahidi ma'al imami an yaminihi.
Taib, bagus, ahsanta. Jadi kalau salat sendiri jamaahnya seorang, berarti posisinya di sebelah kanan. Taib. Ada lagi pertanyaan enggak? Apa masalah lagi? Yang terjadi sekarang misalnya. Kita bawa hadis ini dalam kekinian. Apa yang kita dengar misalnya masalah yang sekarang berkembang? Ada soal ini? Masalahnya? Makmumnya agak mundur ke belakang. Oke. Makmumnya lurus dengan imam atau dia mundur ke belakang sedikit? Jadi apakah persis dengan imam atau ada lari ke belakang? Ini itu dah. Nabi cuman faja'alani an yamini ya. Nah, bahasa di hadis kan faja'alani an yamini. Beliau jadikan saya di sebelah kanan. Lalu yang kita lihat kenyataan kalau berdua persis lurus dengan imam atau ada yang mundur dari imam. Selama ini pemahaman kita bagaimana? Mundur. Rian mundur. Iqbal? Udah sehat Iqbal? Udah sehat? Kemarin sakit? Udah? Enggak apa-apa. Nah, mundur ya? Sejajar. Nah, ini kan sudah ada perbedaan ulama di sini. Kata ulama di sini sejajar, kata ulama di sini mundur. Inilah upaya kita di dalam memahami nas. Kalau hadisnya begitu. Nah, ketika kita memahami hadis dan Nabi yang mengucapkan dan melakukan peristiwa ini sudah jauh dari kita, makanya kita perlu dibantu oleh ulama untuk menjelaskan itu. Itu makanya anak-anak kami, kita butuh, kalau kitab Al-Quran memahami ayat, butuh kitab tafsir. Kalau memahami hadis, butuh kitab apa? Syarah dari hadis itu, penjelasan hadis. Kalau enggak kan bisa otak kita saja itu. Nabi meletakkan sebelah kanan. Iya, sebelah kanan itu bagaimana kemungkinannya? Ada lurus persis seperti imam atau memang mundur sedikit? Nah, disinilah lapangan ulama mengkaji untuk kita. Kalau Nabi masih hidup kita bisa tanya ini. Atau sahabat yang meriwayatkan ini, Ibnu Abbas ini kita bisa tanya. Atau ke Rasul, bagaimana sebenarnya Rasul? Sebelah kanan itu luruskah atau mundur sedikit? Nah, di sini mungkin anak kami semua ada dua pendapat tadi itu yang terjadi. Ada yang terlalu ketat, harus lurus. Karena hadisnya ini juga. Ada satu lagi mundur. Karena imam harus amam. Nah, kan itu. Kata imam, ya, amam, berdekatan dengan amam. Amam apa artinya? Di depan. Imam, ya imam. Berarti imam atau ikutan itu berada di depan. Jadi kalau di depan berarti mundur. Nah, kami lihat di sini. Dijelaskan. Ada pemahaman, ya, memang dipahami sejajar, tetapi wa an ba'di ashabis Syafi'i. Nah, ini dengar sini. Di kalau anak kami nanti di masyarakat orang bertanya, apa maksudnya sebelah kanan itu? Pasti sejajarkah atau di belakang sedikit? Nah, di sini dijelaskan. Ada pendapat menjelaskan kalau seseorang salat sebagai makmum, maka dia berada di sebelah kanan. Cuman di sebelah kanan ini
dipahami lagi oleh an ba'di Syafi'i, an ba'di ashabis Syafi'i. Jadi dari sebagian pengikut Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi apa kata beliau? Nah, dijelaskan di sini. Nanti lihat bukunya ya. Buku ini kan punya kita. Jadi kita mengantar ilmu kita berdasarkan referensi. Jadi nana kami nanti tamat di sini, jangan kata ustadz dulu gitu kita belajar, kata guru-guru kita di diniyah dulu begitu. Gurunya udah meninggal. Makanya nana kami digiring dengan buku. Makanya kitab kita itu dipelihara. Jadi nanti kita tinggal buka kitabnya lagi. Guru ini mengantar, memberitahu, ini kitabnya, ini referensinya. Nanti silakan berdalil di masyarakat. Nah, kita baca di sini. Nanti buka ya, juz yang kedua, halaman 31. Lihat nanti di situ. Nah, lalu an ba'di ashabis Syafi'i annahu yustahabbu ayyaqifal ma'mumu limaza fa'il ya, ayyaqifal ma'mumu dunahu qalilan. Apa maksudnya? Iya, betul, bagus, ahsantum. Ke belakang sedikit, qalilan. Jadi makmum itu dia di sebelah kanan, tapi belakang dia sedikit. Ini dasar kalau nanti ada orang berpendapat, oh belakang sedikit. Jangan dikatakan pula ini salah ini. Pendapat apa pula ini bid'ah ini. Ya kan? Jangan cepat dulu. Ketika kita punya kitab, kita menompang kepada kajian ulama itu, ini dasar kita. Yang lurus silakan mungkin memahami, karena Nabi memutar dari kiri ke kanan. Dipahami saja persis sama. Silakan pula kalau itu ada pemahaman seperti itu. Nah, jadi kini kita dapat informasi bahwa ada pendapat yang mengatakan mundur itu. Karena persisnya kan kita tidak tahu kondisi Ibnu Abbas ketika diputar oleh Nabi ke sebelah kanan itu, kita tidak tahu persis lurus atau di belakang sedikit. Nah, di sini kita perlu melihat referensi dari kitab-kitab kita itu. Nah, ini diantaranya yang perlu menjadi catatan bagi kita pelajaran pagi ini. Oh, di situ dasarnya itu. Kalau sekarang kita masih mana yang benar ini? Kata yang ini mesti lurus. Kata yang satu tidak, mundur sedikit. Nah, bolehlah kita agak luas pikiran kita ketika kita punya referensi, ketika ilmu kita tambah dengan membaca, maka pikiran kita agak luas, wawasan kita agak luas. Kita tidak mudah mencap orang ini salah, ini bid'ah, ini menyalahi sunnah, nah, gitu ya. Tapi ketika ulama ada menjelaskan itu, nah, kenapa kita tidak mengikut itu? Jadi kita tidak ringan saja untuk mencap, untuk melabeli orang-orang yang berbeda mungkin dengan kenyataan, lalu kita cap saja suatu yang keliru. Bisa jadi orang juga punya dasar. Nah, ada bacaannya, ada kitabnya. Sementara kita cuman itu saja wawasan kita, satu itu saja. Lalu senjata yang satu ini kita tebaskan saja kemana-mana. Nah, jadi ini nana kami untuk meluaskan wawasan kita, untuk di masyarakat, untuk memimpin umat, membimbing umat, makanya kita kembali ke referensi kita. Ini diantara dasar kita berada kalau satu jamaah dia mundur sedikit, itu dasar. Bagi yang lurus silakan juga. Kalau mau memahami hadisnya seperti itu. Ini kita mengasih tahu, kan kadang ada orang yang meminta, mana dalilnya? Kok harus mundur? Padahal di hadis secara tekstual
Nabi memindahkan ke sebelah kanan. Nah, cuman tidak dijelaskan di sebelah kanan ini persis seperti di sebelah kiri. Nah, di sini perlu kita dibantu oleh ulama. Tidak bisa akal kita sampai memastikan itu, karena kita sangat jauh dari peristiwa yang terjadi di masa Nabi itu. Ini diantaranya, dan sekaligus ini dorongan kepada kita, tolong buku-buku yang jadi referensi pelajaran kita itu kita baca, karena semua judul insya Allah ada, tinggal waktu kita lagi untuk membaca dan memahami itu. Jadi waktu anak kami yang kosong, yang luang, di samping yang sudah wajib kegiatannya, isi dengan membaca itu. Karena kita sekarang kan sudah banyak dikalahkan oleh HP, sehingga waktu kosong itu main HP saja. Apa salahnya kitab banyak yang akan kita baca, ya. Atau di HP itu membaca cari kitab, itu juga tidak masalah, ya. Tapi kalau hanya main-main, habis waktu kita untuk hal yang tidak bermanfaat. Baik, sementara kita tahu orang Islam yang baik itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang Islam yang baik itu orang yang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Mari mudah-mudahan ini menjadi pemahaman bagi kita dan menjadi amalan, dan sekaligus menjadi referensi untuk pelaksanaan ibadah kita. Demikian saja, karena akan ada nanti kegiatan setelah ini. Takhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.